welcome to Excellent Kid. Bertemu lagi bersama saya Tras dan teman saya Ethan. Nah teman-teman, sekarang kita akan melakukan ayat hafalan yang terdapat pada Mazmur 13 ayat 6. Yuk kita saksikan sama-sama. Sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Sudah siap kan? Dan judul lagunya adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Dan aku anak raja. Yuk kita saksikan sama-sama. Yang satu ini. Hai guys, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap! Yuk kita bersukacita. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ya sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Aku Raja. anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. 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 Namanya siapa? Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak Ya, raja. aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Nah, teman-teman sudah bersukacita kan? Ayo kita lebih semangat lagi. Kita akan menyanyikan lagu Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength.
lagunya adalah Hatiku Percaya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hati kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, tetapi karena firman-Mu, iya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami percaya kepadamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu,
penting kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, teman kita Christ akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati urapi hati kami Tuhan agar bisa menanggapinya dengan baik Tuhan. Menyuruh kami Tuhan untuk kemuliaan. Halo teman-teman, minggu lalu kita telah belajar bahwa Tuhan membelah Laut Merah sehingga orang Israel dapat melintasinya di atas tanah yang kering. Pengalaman itu menolong orang Israel untuk percaya pada Tuhan. Jika kalian telah melihat Laut Merah terbelah, dapatkah kalian mempercayai Tuhan untuk menolong kalian dengan masalahmu? Tampaknya orang Israel seharusnya mengingat hal ini selama-lamanya dan selalu percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Perjalanan mereka masih jauh sekali menyeberangi Laut Merah. Dan ada banyak pelajaran yang perlu mereka pelajari. Marilah kita coba membayangkan bagaimana rasanya mengadakan perjalanan yang jauh pada zaman Alkitab. Ketika malam tiba, kalian harus tidur dalam sebuah tenda. Mungkin kalian akan makan makanan yang telah dimasak di luar tenda. Setiap hari, kalian akan bangun dan mulai berjalan kaki. Setelah berjalan kaki sepanjang hari, kalian akan memasang tenda di tempat yang baru. Kadang-kadang, ketika orang Israel berjalan, cuaca menjadi sangat panas. Namun mereka terus saja berjalan. Hal-hal apa sajakah yang mungkin diinginkan orang Israel ketika mereka dengan susah payah melintasi daerah itu? Apakah kalian pernah benar-benar merasa haus? Ingatlah suatu hari yang sangat panas pada musim kemarau. Kalian sedang bermain sepak bola di lapangan dan suhu udaranya 35 derajat. Kalian kemudian masuk ke dalam rumah. Apa yang pertama-tama kalian inginkan? Ya benar, kalian ingin minum. Bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Merah, mereka berjalan selama 3 hari tanpa mendapatkan air. Tubuh kita dapat bertahan selama waktu yang lama tanpa makan. Tetapi kita tak dapat bertahan selama itu tanpa air. Dapatkah kalian membayangkan betapa hausnya orang Israel saat itu? Menurut kalian, berapa besar rasa haus mereka setelah berjalan selama 3 hari? Setelah berjalan beberapa waktu tanpa air, mereka tiba di suatu tempat yang dinamakan Marah. Bayangkan betapa gembiranya mereka pada saat itu. Mereka mungkin tergesa-gesa menuju ke tempat air itu untuk mengisi kuali mereka dan belanga air minum mereka. Ketika Musa dan orang Israel meminum air di Marah, mereka mendapatkan bahwa air itu terasa sangat pahit. Bagaimana perasaan kalian apabila kalian sungguh-sungguh merasa haus, tetapi kalian hanya mendapatkan air yang rasanya tidak enak? Menurut kalian, apakah yang dilakukan orang Israel ketika mereka mencicipi air pahit itu? Apakah mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk mendapatkan air yang baik? Tidak, teman-teman. Orang Israel mendatangi Musa dan mengeluh serta menangis. Mereka berkata, "Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kami lelah dan haus, dan mungkin kami akan mati. Mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini?" Alkitab mengatakan bahwa orang-orang itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut berarti menggerutu. Menurut kalian, apakah yang dilakukan Musa ketika orang Israel itu mengeluh? Musa datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Musa. Tuhan menunjukkan sebatang pohon kecil kepada Musa. Ia menyuruh Musa melemparkan kayu pohon itu ke dalam air. Wah, kedengarannya seperti perintah yang aneh, bukan? Bagaimana mungkin sepotong kayu dapat membantu mengubah rasa air menjadi enak? Musa dapat saja mengatakan, "Tapi Tuhan, itu hanya akan membuat rasa air lebih tidak enak." Tapi Musa tidak membantah.
Musa malahan mematuhi perintah Tuhan dan melemparkan kayu itu ke dalam air. Apakah yang terjadi kemudian? Air itu menjadi manis rasanya. Segala rasa pahit hilang. Tuhan membuat air yang enak dari air yang tidak enak. Sekali lagi Tuhan setia untuk menolong umatnya. Ia bahkan berkuasa untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Tuhan masih berkuasa seperti sekarang ini. Kadang-kadang suatu terjadi pada diri kita yang tidak kita pahami. Pada saat-saat seperti itu, kita mungkin berpikir bahwa tidak ada kebaikan yang dapat timbul dari kesukaran ini. Tetapi jika kita mau percaya kepada Tuhan, kita bisa mengingat kembali di kemudian hari dan melihat bagaimana Tuhan menimbulkan sesuatu yang baik dari situasi yang buruk. Hal itu akan menjadikan iman kita lebih kuat. Kali berikutnya, segala sesuatu menjadi tidak beres, janganlah merasa murung. Daripada mengeluh, mintalah pertolongan pada Tuhan. Nah, Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengubah air pahit menjadi air yang rasanya manis. Ia dapat mengubah waktu yang menyedihkan kita menjadi waktu yang menyenangkan. Ia akan melakukan ini karena Dialah penolong dan sahabat kita. Nah, teman-teman, kiranya cerita firman Tuhan ini akan menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita mengubah keadaan yang sulit menjadi keadaan yang baik. Kalau teman-teman percaya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah Tuhan penolong kami dan sahabat kami. Engkau mengubah air yang pahit di Mara menjadi air yang manis. Demikian juga ketika kami mengalami masa-masa yang sukar, Engkau sanggup mengubahnya menjadi baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik dan Engkau selalu setia menolong kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Aku mau tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan penolong kami, juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagaimana teman-teman ceritanya? Bagus kan? Ya, bagus dong. Tiba saatnya kita akan memberikan, Persembahan. dan teman saya nih akan berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, kita akan memberikan persembahan, tangan-tangan yang memberi. Amin ya Yesus. Ya, amin. Oke teman-teman, acara kita sudah selesai untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.